Mengapa Selat Malaka menjadi perhatian dunia setelah Amerika Serikat ajukan proposal akses militer melintas wilayah udara Indonesia? Mengapa Selat Malaka penting secara global? Di tengah berlanjutnya blokade Selat Hormuz, salah satu jalur perairan paling penting di dunia, perhatian global kini menjadi tertuju pada arteri penting lainnya bagi perdagangan internasional. Seperti Selat Malaka di Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah pejabat Indonesia mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah mengajukan proposal untuk mendapatkan izin militer menyeluruh melintas wilayah udara Indonesia. Hal ini menyusul penandatanganan kesepakatan pertahanan pada Senin, tanggal 30, baru-baru ini. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa keputusan terkait usulan tersebut masih dalam proses. Saudara, mengapa Selat Malaka penting secara global? Oleh para pakar militer, langkah semacam itu berpotensi membawa implikasi geopolitik global. Selat Malaka sangat krusial karena merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menyediakannya rute yang tak tergantikan bagi perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur. Demikian dipaparkan oleh Azifah Asrina, kandidat doktor di University of Alliance Urbana Campaign Amerika Serikat sekaligus pakar kawasan yang menulis bisa memicu cuan juga bisa jadi kerugian bagi bangsa Indonesia. Kajian tentang insiden maritim di Selat Malaka. Selat ini terhubung langsung dengan Laut Cina Selatan yang dilalui sekitar sepertiga dari total perdagangan global. Tambahnya, titik tersempit Selat Malaka di sekitar Selat Phillips dekat Singapura hanya memiliki lebar sekitar 2,8 km. Menurut laporan terbaru Badan Informasi Energi Amerika Serikat atau US Energy Information of Administration, sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintas Selat Malaka pada paruh pertama tahun 2025, setara sekitar 29% dari total perdagangan minyak global. Saudara, sejumlah pakar nasional atau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan beberapa tanggapan. Adapun tanggapan-tanggapan dari pakar-pakar politik tersebut, mari kita saksikan karena mereka begitu penting dan begitu serius membicarakan tentang adanya Selat Hormuz dan potensi konflik yang terjadi di Selat Malaka. Berikut ini hasil liputan Opini Gino Television Indonesia. Mari kita saksikan. Itu menandakan bahwa kapasitas diplomasi kita betul-betul rendah sekali, atau sangat mungkin bahwa menteri-menteri yang ditugaskan oleh Pak Prabowo tidak membaca secara kritis. Itu kena tipu nih sama Indonesia. Indonesia sebenarnya jalan sama. Walaupun keputusan itu dikatain bodoh sama netizen kan. Kayak ini Amerika nih memanfaatkan laut Indonesia misalnya gitu kan. Kemarin ada yang Langkah Presiden Prabowo itu langkahnya bijaksana. beneran bro. Mereka lagi protes. Kita ada kok source itu banyak. Sampai profesor juga banyak protes. Itu kena tipu. Memanfaatkan laut Indonesia misalnya gitu kan. Kemarin ada yang Langkah Presiden Prabowo itu langkahnya bijaksana. di Amerika bule-bule ahli ekonomi itu lagi pada protes. Kenapa? Kita kena tipu Prabowo, orang bule ini lagi protes. Beneran bro. Mereka lagi protes. Kita ada kok source itu banyak. Sampai profesor juga banyak protes. Kita kena tipu nih sama Indonesia nih. Karena nggak ada Donald Trump. Memang kita udah impor gandum, kita udah impor kacang kedelai dari Amerika Serikat. Kita tuh butuh, ya. Mereka beli. Emang udah beli banyak, tiba-tiba ada kebijakan ini. Sebenarnya tambah untung. Iya. Mereka belum tahu itu tadinya. Belum. Harusnya jadi kayak agak pressure, justru sekarang malah jadi cuan. Jadi cuan. Oh, oke. Jadi mereka juga merasa kita kena tipu sama Indonesia.
Memang dari dulu dia beli kacang kedelai dari kita gitu. Memang dia beli kacang kedelai kita, jadi kan nggak bisa nanam di sana. Cuma kan bahasa Donald Trump ke para konstituennya, ya, biar seolah-olah kita menang, kita berhasil bernegosiasi. Yang ditawarkan sebetulnya cuma 10%. Jadi klausul-klausul dan perjanjian itu tidak kita baca dengan baik sebetulnya, dan itu menandakan bahwa kapasitas diplomasi kita betul-betul rendah sekali, atau sangat mungkin bahwa menteri-menteri yang ditugaskan oleh Pak Prabowo tidak membaca secara kritis legal drafting dari perjanjian yang kita tekan kemarin. Itu sebetulnya menghina kecerdasan bangsa ini. Lagi ini jadi skandal sebetulnya karena apa yang sudah diputuskan akhirnya berubah hipotesanya, berubah pengandaiannya. Kan pengandaiannya pertama adalah Trump bisa menjamin walaupun secara sepihak perjanjian itu ternyata Trump masih bisa dibatalkan oleh sistem hukum Amerika. Inilah konsekuensi dari kita tidak paham cara atau mekanisme politik sebetulnya di dalam konstitusi Amerika. Gini, suatu negara diserang karena tidak mau diajak kerjasama. Indonesia semua diajak kerjasama. Walaupun keputusan itu dikatain bodoh sama netizen kan. Kayak ini Amerika nih memanfaatkan banget Indonesia misalnya gitu kan. Kemarin ada yang langkah Presiden Prabowo itu langkah yang bijaksana. Ingat ya, Pancasila berkata apa? Ada kebijakan dan ada keadilan. Betul? Kebijakan ini penting sekali karena untuk menyelamatkan semuanya. Sekarang gini, langkah Presiden Pak Prabowo itu langkah yang bijak dan sangat tepat. Ingat itu, bijak dan sangat tepat. Diplomasi geopolitik kita itu terlepas bahwa itu kemudian dikritik oleh orang bahwa menyebabkan tenggelamnya sosok menteri misalnya kayak begitu, ya itu adalah bagian dari karena ada kekuatan raksasa diplomasi yang bernama Prabowo yang kemudian menyebabkan yang lain nampak kecil. Saya kira saya mengerti kesulitan semua menteri luar negeri kalau berada dalam posisi itu karena Prabowo ngerti bahasa dunia. Dia langsung berkomunikasi dalam setahun. Dia itu sudah akrab sama Putin sampai Donald Trump, sampai Xi Jinping, sampai Lula, sampai Macron, dan orang-orang yang sekarang ini lagi berantem itu dekat semua dengan Pak Prabowo dalam setahun, Bung Akbar. Dan itu dia lakukan karena kapasitasnya yang besar, yang terakumulasi. Dia kan pernah tinggal di... Saudara, di tengah memanasnya Selat Malaka yang saat ini disebut-sebut bakal direbut oleh Amerika Serikat, tetapi ada juga hal yang menarik, yakni Menteri Keuangan, bahkan yang sebelumnya IMF atau World Bank, begitu menghina bangsa Indonesia atau menghina Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kemudian mereka akhirnya begitu klarifikasi Menteri Keuangan Indonesia Probaya, langsung IMF dan World Bank melakukan permohonan maaf. Karena itu saudara, mari kita saksikan. Eropa. Guys, guys, World Bank resmi minta maaf ya sama Indonesia. Jadi dia minta maaf nih sama Menteri Keuangan kita Purbaya. Dan bukan cuma World Bank, ada lagi nih lembaga yang namanya IMF, lembaga yang hobinya menghancurkan negara-negara berkembang ini. Ternyata udah bilang ya proyeksi ekonomi mereka itu salah terkait Indonesia ya. Kata mereka mungkin bakal bubar. Bahkan Indonesia sampai dipuji sebagai bright spot. Kian mandraguna geopolitik Presiden Prabowo. Tak disangkal bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang amat sangat maestro dalam pergeopolitikan. Tak terbayangkan bagaimana jika bukan Prabowo yang jadi presiden saat Trump 2.0 membawa badai topan yang memporak-porandakan dunia. Sungguh-sungguh tak terbayangkan jika kita dipimpin oleh pemimpin yang tak kompeten. Kini waktunya kesaktian Prabowo digunakan. Kesaktian yang tak hanya lahir dari ilmu dan pemahamannya, tapi juga dari perjalanan panjangnya sebagai seorang anak bangsa. Pernah lelah mencintai negeri ini. Salam Pancasila, Biro Suap. Menjaga di era damai itu adalah penegakan hukum. Jadi kalau menguasai suatu negara, rusak penegakan hukumnya, ya kan? Rusak institusi demokrasinya. Itu udah terjadi di rejim sebelumnya. Yang menurut publik kan ada tren seperti itu. Oh iya. Percaya. Ya itu kan publik kan. Iya. Ya udah. Oke, sekarang tinggal diuji. Itu objektif apa enggak reality itu? Ya, itu satu. Yang kedua, apakah itu hanya social reality? Either one, kalaupun tidak objektif, tapi social reality mengatakan seperti itu, ya kan pemerintah tidak bisa abai. Karena legitimasinya tergantung itu. Mau dibilang Kapolri itu sangat berpengaruh segala macam, tidak ada masalah pasti gitu. Nggak kenal juga gitu. Gitu. Sama-sama tahu aja tadi kan gitu. Tapi kan publik harapannya apa? Dan permintaan publik itu sensibel nggak? Nah kalau sensibel kenapa nggak dikasih? Misalnya kan gitu. Udah kan pasti. Jadi akhirnya itu menjadi masalah legitimasi. Pak Prabowo jadi sulit untuk menjalankan. Kenapa? Karena kunci utama kita bisa menjalankan national strategi kita sebagai jalan adalah collective will. Collective will ini nggak terbentuk gitu. Nah yang ketiga, yang terakhir itu adalah dari diri kalau di Indonesia karena sistem presidensial yang dari presidensinya itu sendiri. Karena saya sudah terangkan sebelumnya presiden di Indonesia adalah presiden terkuat di dunia. Kenapa? Gimana tuh Mas? Ya, kenapa? Dibandingkan Amerika aja negara apa? Demokrasi. Negara serikat. Kita satuan. Ya. Berarti 80% kekuasaan dari pusat.
20% di negara bagian atau di provinsi. Kalau negara serikat cuma 50. Rusia semi presidensial. Jadi lebih kuat Prabowo daripada Putin gitu mas? Ya teorinya lebih kuat Pak Prabowo, Presiden Indonesia lah. Dan masyarakat Indonesia itu masyarakat kolektif dan paternalistik. Jadi lebih kepada apa kata yang senior, apa kata yang lebih tua, apa kata society. Ya udah. Jadi sebenarnya sangat powerful dong Presiden kalau mau bikin apa. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya juga memberikan penjelasan terkait nilai tukar yang saat ini sudah melampaui dari 17.000. Tetapi Menteri Keuangan tersebut ataupun orang kepercayaan Prabowo tersebut menyebutkan bahwa nilai tukar sebanyak itu belum bisa mengkhawatirkan karena kita memiliki stok dan memiliki kekuatan lain selain dari yang diketahui oleh publik. Hal ini yang memberikan keyakinan bahwa Indonesia tetap surplus bahkan saat ini melampaui dari banyak negara di dunia. Selanjutnya, Purbaya juga mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa saat ini tidak boleh kita khawatir dan ini hal belum kita khawatirkan karena masih ada cadangan-cadangan. Sementara itu, pada periode yang sama, jalur perairan ini juga menangani sekitar 260 juta meter kubik gas alam cair atau LNG per hari. Gokcai Balsi, dosen transportasi dan logistik angkutan berkelanjutan di University of Leeds, Inggris, mengatakan bahwa jalur perairan ini juga merupakan rute utama bagi pengiriman barang elektronik, barang konsumsi, barang industri, mesin, dan mobil. Sekitar 25% perdagangan mobil dunia melintasi melalui selat ini. Kargo curah kering seperti gandum dan kedelai juga melewati Selat Malaka, ujarnya. Balsi juga menambahkan, jika menggabungkan faktor geografis, ketergantungan energi volume barang, serta keberagaman jenis muatan, Selat Malaka memiliki karakter yang berbeda dibanding Selat Hormuz. Hormuz memang sangat penting bagi perdagangan global, namun tidak berperan sebesar Selat Malaka sebagai pusat transshipment. Perannya melampaui sektor energi, mencakup spektrum barang yang jauh lebih luas. Bisa dikatakan bahwa Selat Malaka merupakan salah satu arteri utama perekonomian global, tambah Astrina. Pembajakan masih menjadi kekhawatiran yang terus berulang. Sepanjang tahun 2025, tercatat 108 insiden perompakan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura, angka tertinggi sejak 2007 menurut CAAP Information Sharing Center yang berbasis di Singapura. Selain itu, Selat Malaka juga rentan terhadap bahaya alam, termasuk tsunami dan aktivitas vulkanik. Tsunami pada tahun 2004 Desember misalnya, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pesisir dekat pintu masuk selat tersebut. Mengapa wilayah ini sangat penting? Para pakar menilai arti penting Selat Malaka tidak hanya terletak pada bobot ekonominya, tetapi juga pada meningkatnya sensitivitas geopolitik. Setiap eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat atau India terkait dominasi maritim kawasan ini berpotensi besar mengganggu lalu lintas di selat tersebut, ujar Balsi. Sementara itu, Astrina mengatakan atau menegaskan bahwa kemungkinan meningkatnya akses militer Amerika Serikat ke wilayah udara Indonesia dapat membawa dampak yang sangat jangka panjang. Saya melihat sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu stabilitas secara struktural meskipun tidak langsung mengganggu perdagangan, katanya. Penelitian menunjukkan bahwa arsitek keamanan yang saat ini berlaku di Selat Malaka belum dirancang untuk mengelola persaingan antara kekuatan-kekuatan besar. Arsitek tersebut dirancang untuk menghadapi ancaman non-tradisional seperti pembajakan, penyeludupan, dan kejahatan maritim. Dia tidak dibangun untuk mengelola persaingan kekuatan besar, paparnya. Karena itu, ketika kekuatan besar seperti Amerika Serikat meningkatkan jejak operasionalnya, hal tersebut menghadirkan dinamika keamanan yang tidak dirancang untuk ditangani oleh sistem yang ada. Namun dalam jangka pendek, menurutnya gangguan besar kecil kemungkinannya terjadi. Saya masih tidak melihat adanya alasan untuk memperkirakan terganggunya pelayaran komersial. Insentif untuk menjaga arus perdagangan tetap berjalan terlalu besar, katanya. Risiko yang lebih besar, lanjut Astina, justru terletak pada horizon yang lebih jauh. Yang menjadi kekhawatiran adalah jalur eskalasi jangka panjang jika China menafsirkan langkah ini sebagai peningkatan pengawasan Amerika Serikat atau penempatan strategis dekat arteri maritim yang sangat penting. Beijing bisa bereaksi tidak serta-merta dengan mengganggu perdagangan, tetapi dengan memperluas kehadiran atau mempengaruhi di dalam dan sekitar kawasan. Disitulah letak risikonya. Kita bisa menyaksikan pergeseran bertahap dari lingkaran keamanan yang selama ini bersifat kooperatif dan berorientasi pada penegakan hukum menuju situasi yang lebih kooperatif dan termilitarisasi. Tanpa adanya konflik langsung, sekalipun dia memperingatkan bahwa pergeseran semacam itu dapat menimbulkan dampak yang nyata. Kemudian bagi perdagangan global, dampak kemungkinan bersifat tidak langsung namun tetap terasa, mulai dari premi asuransi yang lebih tinggi, meningkatnya persepsi risiko, hingga volatilitas yang lebih besar di jalur yang sangat bergantung pada perekonomian dunia. Ia juga mengingatkan agar peran Indonesia tidak dipandang secara terlalu sempit.
penting untuk tidak melihat ini sebagai Indonesia yang berpihak pada salah satu kubunya, ujarnya. Indonesia tampaknya tengah menjalankan strategi penyeimbangan, memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat sambil tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan China serta menjalin keterlibatan dengan mitra lainnya seperti Rusia dan negara-negara lainnya. Gambaran besarnya bukanlah soal pembentukan aliansi, melainkan kenyataan bahwa persaingan antara kekuatan besar ini mulai memasuki ruang yang selama ini dikelola sebagai koridor bersama yang berfungsi sebagai perdagangan global. Saudara, dilema Malaka. Pada tahun 2003, Presiden China saat itu Hu Jintao mencetuskan istilah dilema Malaka untuk menggambarkan tingginya ketergantungan China terhadap jalur perairan tersebut. Menurut data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat EIA dan proyek China Power di Center for Strategy and International Studies CSIS, sekitar 3/4 impor minyak China serta sekitar 60% perdagangan maritimnya berdasarkan nilai melewati Selat Malaka dan Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengannya. Namun ketergantungan ini tidak hanya dialami oleh China, Jepang, dan Korea Selatan juga sangat bergantung pada Selat Malaka untuk pemasukan energi dengan sekitar 90% impor minyak mereka melintasi jalur ini, kata Balsi. Dia juga menambahkan bahwa selat tersebut juga sangat vital bagi Singapura yang menjadi lokasi pelabuhan peti kemas tersibuk kedua di dunia serta merupakan pusat pengisian bahan bakar kapal yang penting. Bagi China, kata Astrina, mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka bukanlah pilihan yang realistis dalam jangka pendek. Saya tidak melihat China memiliki cara yang realistis untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan itu setidaknya dalam waktu dekat, ujarnya. Rute alternatif baik melalui jaringan pipa maupun koridor lainnya dapat membantu dalam skala terbatas tetapi tidak mampu menggantikan peran Selat Malaka secara menyeluruh. Balsi juga sepakat dengan penilaian tersebut. Dia mengatakan juga alternatif yang paling layak, yakni Selat Sunda dan Selat Lombok, juga berada di wilayah perairan Indonesia. Sementara itu, Selat Torres di dekat Papua Nugini, menurut Balsi merupakan jalur perairan dangkal yang sensitif dan dengan terumbu karang sehingga kapal-kapal komersial besar tidak akan mampu melintasinya. Dia juga menambahkan dan menegaskan rute memutar melalui Australia bagian selatan akan memerlukan biaya dan waktu yang sangat besar. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Astrina menilai fokus China kemungkinan akan tetap pada upaya mengelola kerentanannya alih-alih menghilangkan sama sekali. Dilemanya sebenarnya bukan tentang mengurangi ketergantungan, melainkan tentang bagaimana China mengelola ketergantungan tersebut. Itulah sebabnya kita tidak melihat China tidak hanya berfokus pada diversifikasi tetapi juga memperluas pengaruh dan kehadirannya di kawasan yang lebih luas, khususnya di Laut China Selatan dan sepanjang jalur maritim yang strategis, paparnya. Demikianlah paparan Opini Gina Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Karena itu, informasi yang terus kita update sebagaimana lembaga ataupun pemberi informasi dari berbagai lembaga pemerintahan dan juga pakar-pakar yang ada di tanah air. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.